Assalamualaikum kawan baru, kawan lama, dan mantan kawan. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, jasmani, dan rohani. Sebelum kita gas ke videonya, kami mengingatkan kalian kalau ini adalah konten spoiler film. Kami sarankan kalian lebih baik menonton filmnya secara utuh agar bisa merasakan sensasi dan kenikmatan yang tiada tara. Tujuan kami membuat spoiler ini adalah untuk kalian yang bercita-cita menjadi orang paling kaya. Ingat kawan, hemat pangkal kaya. Di awal film kita akan sedikit dijelaskan tentang sebuah story, yaitu pada era Druid, orang Celt melakukan upacara keagamaan yang bernama Festival Samhain, yaitu sebuah festival perayaan panen yang menjembatani dunia spiritual dan roh. Orang-orang Celt memakai topeng saat festival dengan tujuan untuk menangkal roh jahat. Kemudian, setelah agama Kristen masuk ke Irlandia, Festival Samhain berubah nama menjadi Malam Serba Suci atau yang biasa kita kenal dengan Halloween. Setelahnya, kita diperlihatkan seorang nenek yang sedang membacakan sebuah mantra ke sebuah kotak. Saat sedang membacakan mantra, ada tangan yang berwarna hitam memegang pundak sebelah kanan nenek itu. Tetapi ketika neneknya menoleh, tidak ada seorang pun di sana. Skin berpindah pada seorang anak yang sedang menerima sebuah paket dan membawanya ke kamar. Kemudian diperlihatkan juga anak tersebut dan temannya yang siap membuka paket tadi bersama-sama. Nama mereka adalah Jackson dan Pete. Kotak tersebut berisikan sebuah topeng jerami dan ada sebuah kertas yang ditulis dengan bahasa yang tidak dapat dipahami oleh mereka, termasuk saya. Saat Jackson akan mencoba memakai topengnya, tiba-tiba kakaknya datang untuk menanyakan apa yang mereka beli, karena kakaknya melihat ada orang yang mengirimkan paket. Nama kakak Jackson adalah Nolan Miller. Skin selanjutnya diperlihatkan Nolan sedang memancing di danau bersama temannya dan bertemu dengan Sarah. Kemudian Nolan dan Sarah membuat janji untuk mengunjungi sebuah restoran pada malam harinya. Sarah adalah pacar Nolan yang dulu pernah ditinggalkan oleh Nolan. Sedangkan Jackson dan Pete pergi ke sebuah bar dan bertemu dengan Kate dan Teresa. Mereka merencanakan membuat sebuah pesta di rumah Jackson. Jackson meminta Kate dan Teresa untuk tidak mengundang teman-teman yang lain sebelum Jackson meminta izin kepada kakaknya. Malam harinya, Nolan dan Sarah pergi ke sebuah restoran untuk memesan sebuah minuman bir dan tidak memesan makanan apa-apa. Ya ampun, kasihan banget mbak. Mending sama saya mbak, kangkringan mbak, tak beliin segelas kopi. Oke lanjut. Saat mereka ngobrol, Nolan menawarkan ke Sarah untuk mampir ke rumahnya. Sarah pun menerimanya dengan senang hati. Setelah sampai di rumah Nolan, Sarah meminta Nolan untuk menonton sebuah film. Mungkin ini Sarah adalah fans berat sinetron adab yang sangat beradab. Saat menonton, mereka tidak lupa minum bir dan makan popcorn. Lagi enak-enaknya nonton, tiba-tiba Jackson pulang dan langsung pergi ke kamarnya. Tidak lupa, Jackson juga mencoba memakai topeng yang dibeli tadi pagi. Dan saat memakainya, karena Jackson ketakutan, Jackson langsung melepaskan topengnya dan berteriak sekuat-kuatnya. Suara teriakan itu membuat Nolan dan Sarah kaget. Padahal mereka lagi asik nonton sinetron adab yang beradab sambil makan popcorn plus makan permen kiss. Nyam. Padahal lagi enak-enaknya itu kawan. Aduh, gagal. Nolan dan Sarah pun membawa Jackson ke ruang keluarga untuk ditenangkan. Saat bersamaan Pete datang. Saat diinterogasi oleh kakaknya, Jackson menjelaskan bahwa setelah dia memakai topeng tersebut, dia pergi ke dimensi lain. Di sini Pete pun ikut ambil bagian untuk marah-marah ke Jackson, karena sebenarnya dari awal Pete sudah tidak setuju Jackson membeli benda-benda tersebut. Mendengar hal tersebut, kakak Jackson tidak percaya dan mencobanya, yang akhirnya
Nolan pun mengalami hal yang sama seperti Jackson. Setelah Nolan membuka topengnya, Nolan pun kembali ke dunia yang sebenarnya. Kemudian mereka semua berencana untuk mengembalikan topeng tersebut ke pemiliknya dengan cara mencari alamat pengirimnya di kotak, tetapi tidak ada. Kemudian Jackson menyalakan komputernya dan mencari alamat pengirim kotak tersebut. Ternyata Jackson memesan kotak tersebut dari sebuah website yang ada di dark web. Di website tersebut tertulis bahwa ada dua cara memusnahkan topeng tersebut, yaitu dibakar atau dikubur. Saat mereka berselancar di dark web, IP komputer mereka terlacak oleh seseorang, sehingga orang tersebut mengetahui posisi Jackson. Karena tidak berhasil menemukan alamat pengirim kotak, akhirnya mereka semua berinisiatif untuk membakar topengnya. Mereka pun membakar topeng tersebut di pekarangan belakang rumah. Setelah proses pembakaran selesai, mereka semua akhirnya tidur secara bergelombol di ruang tengah. Saat semua orang tertidur, Jackson terbangun karena dia mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. Jackson pun terbangun dan mengikuti suara tersebut. Ternyata suara tersebut berasal dari sebuah kotak dari dalam kamarnya. Saat kotak tersebut dibuka, Jackson terkejut karena topeng yang sudah dibakar kembali berada di dalam kotak. Jackson pun berlari memanggil kakaknya, tapi saat sampai dia melihat teriakan Jackson membuat semua orang terbangun dan juga terheran-heran karena topeng itu kembali lagi ke kotak tanpa ada luka bakar sedikit pun. Pagi harinya, mereka membawa topeng itu beserta kotaknya ke sebuah hutan yang jauh dari rumahnya untuk dikubur. Setelah kotak tersebut dikubur, mereka pun pulang ke rumah Jackson. Tapi alangkah terkejutnya ketika Pete pergi ke dapur untuk mengambil makanan. Kotak tersebut sudah berada di dapur mereka. Saat mereka kebingungan, tiba-tiba pintu rumah mereka diketuk oleh seseorang. Ternyata mereka adalah Kate dan Teresa beserta teman-temannya yang malam harinya akan mengadakan pesta di rumah Jackson. Pesta itu adalah pesta Halloween. Untuk kotaknya sendiri disimpan di kamar Jackson dan pesta pun dimulai. Time is right, I look and see myself align. If you don't know now, you know, son. Saat pesta berlangsung, Sarah pergi ke kamar mandi dan dikagetkan dengan saat keluar dari kamar mandi, Sarah mendengar ada seseorang memanggil dan ternyata suara itu berasal dari kotak yang menyimpan topeng. Sarah mendekatinya dan membuka kotak itu. Saat bersamaan, Nolan datang dan menutup kotaknya serta mengajak Sarah kembali untuk berpesta. Saat Nolan dan Sarah kembali ke pesta, teman mancing Nolan yang di awal skin tadi datang memasuki kamar Nolan dan memakai topeng tersebut dan di tengah pesta yang sedang berlangsung, sosok iblis dari topeng itu menampakkan diri di tengah pesta untuk mencari Jackson dan memanggil-manggil nama Jackson. Saat Jackson melihatnya, Jackson pun berteriak ketakutan. Seketika terdengar orang berteriak bahwa di rumah Jackson terjadi sebuah kebakaran dan pesta pun bubar. Nolan, Jackson, Pete, dan Sarah mencoba memeriksa sumber tersebut. Ternyata sumber kebakaran itu berasal dari kotak yang ada di dalam kamar Jackson, dan teman mancing Nolan tidak diketahui keberadaannya, entah dia masih hidup atau sudah bertemu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ketika mereka sedang kebingungan tentang cara membuang topeng tersebut, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki bernama James Kirkland yang mengaku berasal dari organisasi yang menangani artefak. Kirkland bisa mengetahui tempat Jackson karena dia adalah orang yang meretas komputer Jackson di awal tadi. Kirkland menjelaskan bahwa dia bisa membantu menghilangkan iblis itu dengan sebuah ritual. Untuk ritual tersebut dibutuhkan beberapa benda, yaitu cermin, tali, 4 buah mangkuk yang sudah dibawa oleh Kirkland sendiri dan harus ditanam di 4 sudut rumah. Kemudian ada lilin, garam, ember berisi air.
Dan yang terakhir adalah umpan. Maksudnya umpan di sini adalah Jackson, karena Jackson yang pertama kali memakai topeng tersebut. Proses ritual pun dimulai. Pertama adalah memasang cermin yang dibuat seperti huruf U di kamar Jackson dan sebuah kursi di tengahnya. Selanjutnya menanam mangkuk di setiap sudut rumah. Tapi saat Caitlin, Pete, dan Nolan sedang menanam mangkuk di sudut rumah, Sarah yang penasaran dengan topeng tersebut akhirnya memakainya dan masuk ke dunia si iblis dan bersilaturahmi dengan si iblis. Bagus. Lanjut. Ketika si iblis membuka topeng yang dipakai Sarah pun tersadar dan berteriak, dan teriakannya membuat semua orang berlari ke arahnya. Proses ritual pun dilanjutkan. Caitlin memeriksa semua peralatan yang digunakan untuk ritual dan memantrainya. Setelah semua siap, selanjutnya adalah mengikatkan tali ke tubuh Sarah, Jackson, dan Caitlin. Sarah diminta untuk berjaga di alam nyata atau di dunia manusia dengan memegang sebuah lilin. Jika lilin yang dipegang Sarah nantinya mati, itu bertanda bahwa iblis telah datang, dan tugas Sarah adalah menarik tali untuk memberi kode ke Caitlin yang pergi ke dunia iblis bersama Jackson, Pete, dan Nolan. Setelah pembagian tugas selesai, Caitlin memakai topeng tersebut dan meminta Pete dan Nolan memegang tali yang mengikat tubuh mereka. Seketika setelah topeng dipakai oleh Caitlin, mereka pindah ke dimensi lain kecuali Sarah. Sarah pun mulai menyalakan lilin. Tiba-tiba lampu di rumahnya padam dan lilin yang dipegang Sarah pun mati. Dengan cepat Sarah menarik tali untuk memberikan kode. Kode pun diterima oleh Caitlin dan meminta Jackson untuk memasuki kamarnya sendiri untuk dijadikan umpan. Saat Jackson sudah memasuki kamar, Caitlin membuat lingkaran dengan garam yang bermaksud untuk menjebak si iblis. Benar saja, setelah lingkaran garam jadi, tiba-tiba muncul sosok iblis di tengahnya. Selanjutnya Caitlin meminta Pete untuk menyiramnya dengan air. Setelah itu mereka menjemput Jackson yang dijadikan umpan di kamarnya dan Caitlin melepaskan topengnya. Mereka pun kembali ke dunia nyata dan proses terakhir adalah membakar topeng tersebut. Film pun selesai. Dan yang saya heran, itu ngusir iblis apa mau bikin ikan asin kawan, pakai garam dan disiram air segala. Hehehe. Tunggu dulu kawan, belum berakhir ini filmnya. Di scene terakhir diperlihatkan bahwa Caitlin menelpon nenek yang di awal-awal film membacakan sebuah mantra ke kotak yang diterima oleh Jackson. Dia mengatakan bahwa menurut saya kesimpulan dari film ini adalah si nenek dengan sengaja menjual topeng tersebut di dark web agar ada orang yang membelinya, dan iblis dari topeng itu tidak mengganggunya lagi. Tapi si nenek kan kenal sama Caitlin kawan. Kenapa tidak minta bantuan langsung ke Caitlin untuk mengusir si iblis? Terus kenapa si nenek harus bagi-bagi giveaway ke orang lain? Aduh. Bagaimana menurut kalian kawan? Mungkin pemahaman saya yang salah tentang film ini. Kalau ada yang sudah menonton filmnya, tolong tulis kesimpulan dari film ini menurut kalian di komen ya. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam ringkasan film ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di film-film selanjutnya. Bye bye.